warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Iya. Nah, hari ini kita mengawali tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2 hari ini membahas tentang kalimat saran, kewajiban dan hak, pengurangan bilangan, dan gerak tari. Kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak perhatikan gambar. Sedang apa itu teman kalian? Iya, sedang belajar. Di mana kira-kira belajarnya? Di sekolah, karena dia mengenakan seragam. Ya. Dari teks halaman 48 yang berjudul Rahasia Anak Pintar. Dokter yakin anak-anak juga ingin kan jadi anak pintar? Iya, ternyata ada rahasianya. Apa saja itu? Nah, dari teks tersebut ada saran yang bisa anak-anak lakukan agar menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang hebat. Yang pertama, dengarkan guru saat menjelaskan. Berikutnya, kerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah, harus terus berusaha ya. Yang kelima, bertanyalah pada guru bila ada kesulitan. Jangan malu-malu. Kalau ada materi yang anak-anak kurang paham, silahkan bertanya. Ya, insya Allah Bu Guru, Pak Guru akan dengan senang hati membantu kalian. Berikutnya, atur waktu belajar dengan baik. Ya, jadi memanfaatkan waktu, tidak menunda. Jika ada tugas, segera dikerjakan, tidak menunda nanti, tidak menunda besok, karena bisa jadi besok sudah ada tugas berikutnya. Jadi kalau tugas kemarin sudah selesai, anak-anak tinggal mengerjakan tugas yang hari ini. Begitu juga tugas hari ini diselesaikan hari ini. Ya, tidak menunggu besok lusa. Tidak seperti itu. Nanti kalian kalau menunda artinya malah menambah beban tugas kalian. Selanjutnya, bertemanlah dengan banyak orang. Karena berteman dengan banyak orang akan membuka pikiran kita. Gitu ya, Nak? Nah, di sekolah anak-anak tentu ingin sekolahnya rapi, ya kan? Bersih, sehingga anak-anak nyaman untuk belajar. Dari teks halaman 58, sekolah yang indah dan rapi. Beberapa saran yang ada di dalam teks, semua siswa harus bekerja sama. Pepohonan yang ada dirawat. Siswa harus membuat taman kelas. Kelas harus bersih dan rapi. Dan yang terakhir, meja guru, papan tulis, kursi, dan bangku siswa harus bersih ya Nak. Jangan sampai ada coretan. Karena memang meja, kursi, bangku itu bukan tempat untuk menulis ya. Tempat menulis di mana? Di buku.
di buku tulis, di buku gambar. Di papan tulis apakah boleh? Boleh, tapi kalau sudah waktunya ganti pelajaran, segera dihapus. Ya. Selanjutnya, belajar menyampaikan saran. Di halaman 49 sampai 50 ada beberapa permasalahan. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Apa yang sebaiknya Udin lakukan? Ya, salah satu saran, sebaiknya Udin ke perpustakaan untuk membaca buku. Ya, jadi sering pergi ke perpustakaan. Permasalahan yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Saran apa yang bisa diberikan untuk Lani? Ini contohnya. Sebaiknya Lani meminjam raket pada teman yang tidak ikut lomba. Nah, apakah hanya saran ini untuk Udin? Untuk Lani? Tidak. Anak-anak bisa menyampaikan saran yang lain. Berlatih ya menyampaikan saran untuk nomor 3, 4, dan 5. Nah, di sini tampak apa ini? Ya, ruang kelas. Anak-anak sudah kangen dengan ruang kelas? Kangen untuk belajar bersama? Ya, guru juga. Kewajiban dan hak siswa di sekolah. Sebelum dilanjut, anak-anak masih ingat apa itu kewajiban? Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak? Hak adalah sesuatu yang patut kita terima. Kita menerima hak kalau sudah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban dan hak dilaksanakan secara seimbang. Ini adalah contoh kewajiban dan hak siswa di sekolah. Kewajiban mengikuti pembelajaran dengan baik, menaati tata tertib, menjaga kebersihan sekolah, mewujudkan serta memelihara ketertiban dan keamanan. Haknya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, mendapat kasih sayang dari guru dan teman, mendapatkan pengajaran atau mendapat ilmu. Selanjutnya, mendapat perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh kewajiban dan hak siswa di sekolah. Ya. Sekarang kita membantu Beni untuk menentukan banyak kertas yang tersedia di awal dan kertas yang terpakai. Jika kertas yang tersisa ada 40 lembar, jadi sisanya ada 40 lembar. Berapa kertas yang tersedia di awal, berapa kertas yang terpakai, berapa kemungkinan pengurangannya adalah sebagai berikut ya. Kertas yang tersedia, kertas terpakai, dan kertas yang tersisa. Kertas tersisa di sini tadi ada 40 ya. Ada 40. Berikutnya kita tentukan kertas yang tersedia. Misalnya di sini ditentukan 500. Dikurang berapa sehingga ada 40. Nah, caranya 500 kertas yang tersedia di awal dikurang dengan sisa kertasnya. 500 dikurang 40. Dibuat dengan cara bersusun ya. Ingat cara bersusun, satuan harus lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Di sini kita peroleh hasil 500 dikurangi 40 adalah 460. Jadi kertas yang terpakai adalah 460. Nah, bisa dipahami nak?
Oke, kita lanjut dulu. Contoh yang kedua. Ya, kertas yang tersisa 40. Kemungkinan berikutnya ya, 480 kertas yang tersedia dikurang berapa sehingga ada 40? Caranya sama dengan yang nomor 1 tadi, dikurangi 480 dikurangi 40, kita peroleh 440. Begitu ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain, anak-anak bisa berlatih menentukan sendiri berapa kertas yang tersedia dikurangi kertas yang terpakai sehingga hasilnya nanti adalah 40. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, di sini tampak siapa? Ya, Siti, Lani, dan Dayu sedang berlatih menari, dibimbing oleh guru tari. Ya. Gerakan kakinya dalam tari ada di halaman 53 sampai 55. Gerakan pertama. Anak bisa menirukan ya. Ini adalah gerakan kedua dan gerakan ketiga. Nah, melakukan gerakan tari bisa sambil menyanyikan lagu daerah. Anak-anak bisa menyanyikan lagu daerah? Lagu apa misalnya? Ya, ada gundul-gundul pacul, ada kucing kutelu, ya, yang sudah dipelajari di bahasa Jawa. Nah, silakan anak-anak bisa berkreasi dalam gerak tari, ya. Coba sekarang diamati gambar apa ini ya. Ini ada anak sedang berkebun. Ya, ini membersihkan ruang kelas. Apa ini, Bu? Ini adalah contoh kegiatan di waktu luang. Apa waktu luang? Ada yang tahu? Ya, waktu senggang. Ketika anak-anak selesai melakukan aktivitas. Di waktu luang atau di waktu senggang yang bisa dilakukan antara lain membantu merapikan rumah, kemudian membaca buku cerita, menyiram tanaman, bermain sepeda, atau berenang. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang bisa anak-anak lakukan di waktu luang. Apakah hanya ini? Tidak, ya, anak-anak bisa memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu saja kegiatannya itu bermanfaat. Ya. Nah, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Ya. Semoga kita segera bisa belajar bersama di kelas. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya untuk pembelajaran 3 dan 4. Jaga kesehatan ya, Nak. Jangan lupa selalu berdoa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.